sekarang akan membahas mengenai uji lanjut. Oke, uji lanjut di sini kita akan membahas dulu mengenai bagaimana sih skemanya untuk mencapai ke uji lanjut seperti itu. Nah, di sini merupakan penjelasan dari uji lanjut atau uji posok seperti itu. Kita harus tahu dulu bagaimana struktur perlakuannya. Nah, yang pertama kita harus tahu dia datanya berupa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk mencapai ke uji posok, masuknya ke kualitatif, data kualitatif. Selanjutnya, untuk melanjutkan tahapannya itu, kita tentukan dulu apakah data itu terstruktur atau tidak terstruktur seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat dari komposisi datanya seperti itu, apakah berurutan atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila datanya tidak terstruktur, maka kita uji untuk ANOVA-nya, apakah ANOVA-nya signifikan atau tidak. Selanjutnya, apabila ANOVA-nya tidak signifikan, itu dicukupkan seperti itu. Nah, di sini uji lanjut hanya berlaku saat ANOVA-nya signifikan. Nah, selanjutnya, untuk uji lanjut atau uji posok ini terdiri dari banyak uji ya sebenarnya. Mulai dari LSD, HSD atau TUKI. Selanjutnya ini kita sudah membahasnya sebelumnya. Jadi kita untuk kali ini kita membahas mengenai Bonferroni dan Skiff. Untuk uji lanjut Bonferroni, di sini digunakan untuk jumlah sampel yang sama atau berbeda. Jadi di sini jumlah sampelnya yang diuji lanjut dalam Bonferroni ini bisa jumlahnya sama atau berbeda pada setiap perlakuan. Jadi nanti antar perlakuan juga akan diuji menggunakan uji lanjut Bonferroni ini. Selanjutnya untuk uji lanjut Skiff digunakan untuk membandingkan beberapa grup perlakuan yang tidak ortogonal. Nah, jadi di sini nanti akan dibandingkan beberapa grup perlakuan yang tidak saling ortogonal atau nantinya ini tidak saling mempengaruhi seperti itu. Apakah ini saling berbeda nyata atau tidak seperti itu. Nanti akan diuji menggunakan uji lanjut Skiff. Sekarang kita masuk ke pembahasan menggunakan RStudio untuk uji lanjut Bonferroni dan juga uji lanjut Skiff seperti itu. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data CRD dan juga data RGBD yang akan kita uji lanjut seperti itu. Nah, dengan tetap memperhatikan beberapa skema tadi, dipastikan datanya itu kualitatif, dipastikan juga datanya tidak terstruktur dan ANOVA-nya signifikan. Nah, bagaimana sih cara menguji ANOVA akan kita lanjutkan dalam pembahasan RStudio ini. Nah, selanjutnya kita panggil datanya dulu untuk RCRD, kita run. Selanjutnya kita juga masukkan RCBD dan ubah rep menjadi faktor. Rep ini pengulangannya. Nah, selanjutnya kita buat ANOVA-nya. Selanjutnya kita uji perlakuannya apakah signifikan atau tidak. Nah, di sini ada penanda bahwa dia signifikan atau tidak dengan bintang. Nah, bintang ini dia penanda sebagai dia signifikan atau tidak, seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa uji posok atau uji lanjut di sini cukup banyak ya jenisnya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke LSD Bonferroni seperti itu ya. Nah, mari kita run. Oke, nah ini hasilnya. Di sini perlakuan A, B, D, C, dan E. Seperti itu. Nah, ini kan ada hasilnya. Hasilnya di sebelah kanan. Ada A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, di sini untuk perlakuan A dan B itu tidak beda nyata. Nah, untuk perlakuan B dan D itu beda nyata. Karena kita melihat dari hasil yang di belakang ini. Itu kan yang huruf kecil, A kecil dan B kecil itu apabila dia sama A kecil berarti dia tidak beda nyata. Apabila dia berbeda A kecil dengan B kecil berarti dia beda nyata seperti itu. Nah, itu untuk LSD Bonferroni menggunakan data CRD. Saja kita uji menggunakan Skiff. Oke.
Di sini kurang lebih sama sih ya dengan Skiff dan juga Bonfroni. Jadi untuk A berbeda nyata dengan D, C, dan E, tapi A tidak berbeda nyata dengan B. Nah, jadi intinya di sini untuk Bonfroni dan Skiff, dia itu datanya fleksibel gitu. Datanya bisa berbeda-beda, bisa banyak, bisa sedikit. Tidak ada ketentuan jumlah dan juga membandingkan beberapa perlakuan gitu.